Pertama kali ketemu dengan Romo Bril itu tahun 88 ketika saya masih mahasiswa, dulu namanya STFK Pratnya Widya, dan saya mengenal beliau pertama kali itu sebagai orang yang humble, sebagai orang yang ramah dan selalu melihat hal-hal yang unik pada diri seorang. Ini yang menyenangkan. Kemudian saya pernah juga mengikuti kuliah beliau, kuliah liturgi 1 dan 2, dan juga kuliah musik liturgi 1 semester. Sehingga dari perjumpaan itu menjadi lebih dekat dan lebih mengerti, hingga pada tahun 94 saya dipercaya untuk pertama kali menjadi asisten dosen beliau sampai tahun 2015, jadi cukup lama. Karena ceritanya waktu itu saya skripsi tentang musik Selaka, berada yaitu di daerah Ganjuran. Di sana saya melihat bahwa musik Selaka adalah salah satu musik kekayaan Indonesia. Maka saya mencari narasumber yang utama. Maka saya tanya teman saya yang kebetulan itu sekolah di IPAK, ya, jadi di sebelah sini. Dia mengatakan, kenapa tidak kamu konsultasi dengan Romo Bril? Ternyata setelah saya kesini memang banyak ada isinya skripsi saya. Saya sebelum ke dosen pembimbing, saya kesini untuk menanyakan apa itu skripsi saya dan bagaimana seterusnya kepada Romo Bril. Dan ternyata gayung bersambut, Romo Bril senang sekali. Nah, di sana ada pertemuan itu, dan suatu saat saya bilang, Romo, apakah boleh saya membantu di sini, Romo, kalau saya sudah lulus? Oh, tentu, saya senang sekali. Apalagi Anda jurusan apa? Etno toh? Iya, Romo. Kan Romo tahu dari skripsi saya tentang etnomusikologi. Di sini butuh sekali kami untuk mengiring nanti untuk vokason, perlu sekali pengiringnya. Oh ya, Romo, saya. Dan ternyata gayungnya lebih konkret bahwa hari Sabtu wisuda waktu itu, dan hari Seninnya saya sudah bekerja, dan kelamarnya baru belakangan. Nah, itu yang saya rasakan di sana. Saya hanya mengerjakan skripsi, maaf ya, waktu itu kalau tidak salah, karena saya kesket tadi dengan Romo Bril, tapi tetap ditanyakan, kenapa kok tidak skripsi, kok tidak datang ke sini? Kan Anda sering konsultasi dengan saya suatu ketika saya beli di toko, kan begitu, ketemu Romo Bril. Nah, di sana Romo Bril mengatakan, kok nggak pernah kesini lagi? Waduh, saya seperti terdorong untuk ke sana, sehingga saya melakukan bahwa saya harus skripsi, harus tindak ke soal Romo Bril, dan itu berlaku berkali-kali, ya. Jadi akhirnya saya lolos. Romo Bril selalu disiplin. Romo Bril selalu, kalau bisa berbuat yang baik, artinya menghasilkan produksi yang baik, kenapa harus setengah-setengah? Jadi totalitas dalam kerja itu diutamakan. Pada awal memang agak kerepotan mengikuti cara pikir beliau, karena ada hal-hal yang selalu menurut saya out of the box, ya. Kemudian yang menarik lagi adalah ketika ada gagasan baru yang itu kalau bahasanya Romo Bril itu kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Nah, maka kadang-kadang yang rutinitas ini sementara waktu ditinggalkan, lalu menangkap momentum atau pekerjaan atau apapun namanya, yang itu disebut sebagai kesempatan emas. Sehingga hal itu menciptakan suatu dinamika yang tidak membosankan karena rutinitas. Akhir-akhir ini saya lebih sering bersama Romo Bril, terutama ketika beliau dirawat di Rumah Sakit Pantai Rapih. Setiap hari saya bersama beliau, terutama pada malam hari, karena saya harus menjaga beliau. Dan terakhir adalah hari Sabtu kemarin, ketika pagi-pagi saya datang ke pastoran
rencananya untuk meneruskan menyelesaikan karangan tentang buku Flores. Nah, pagi hari saya berjumpa dengan beliau, ternyata dalam kondisi sakit, dan kemudian saya sarankan untuk ke Rumah Sakit Panti Rapih. Akhirnya dibawa ke Panti Rapih dan masuk IGD. Kemudian setelah makan siang masuk ke ICU, dan saya menunggui beliau pada pagi dini hari pukul 00.40. Saya diberitahu oleh Suster Konstan bahwa Romo sudah dipanggil Tuhan. Nah, yang saya lihat di sini adalah dalam kondisi sakit pun beliau tetap konsen pada sebuah karya. Nah, jadi dia tidak mengeluh. Ya, sakit adalah memang penderitaan, tetapi dia tidak mau berhenti pada penderitaan. Dia ingin menghasilkan karya. Yang mengenal menurut saya Romo Bir apa? Yang pertama kali mengenal dan menurut saya merasa terbawa sampai sekarang. Khasnya Romo Bir apa? Senyumnya tidak bisa ditawar. Sebenarnya menyejukkan. Yang menurut saya yang pas menurut saya. Jadi apapun yang sudah saya katakan sulit, ternyata di depan Romo kita merasa enak dan cair.